Shalom sobatku, jumpa lagi di dalam channel Kekuatan Injil. Bagaimana mensejajarkan kehidupan kita dengan Injil Kristus atau dengan firman Allah. Kiranya sobatku semua ada dalam kondisi yang baik, sehat, bahkan sukacita dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita dalam menjalani hari yang Tuhan percayakan. Nah, pada waktu sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan jomblo itu kutukan. Dan itu bukanlah sesuatu yang benar. Karena jomblo adalah pilihan yang tepat. Di mana seorang fokus kepada Tuhan, mencintai sesama dengan benar, dan bagaimana dia fokus untuk melakukan hal-hal yang prioritas di dalam hidup. Nah, hari ini saudara saya mau berbagi berkaitan dengan bucin. Kalau anak-anak milenial pasti tahu apa yang dimaksud dengan bucin. Bucin itu adalah singkatan dari budak cinta. Artinya seseorang yang sangat-sangat sayang, bahkan terlalu sayang kepada pasangannya. Nah, banyak sebenarnya ciri-ciri orang yang bucin. Kalau kita lihat di dalam media-media sosial, kita bisa temukan ciri-cirinya. Dan mungkin kita juga bisa mengidentifikasi diri kita, bisa melihat apakah diri kita ada ciri-ciri hal itu atau tidak. Nah, saya melihat beberapa hal. Yang pertama, orang tersebut waktunya hanya untuk pasangannya. Atau tiap-tiap saat mau berjumpa, mau ketemu, mau jalan bareng bersama dengan pacar. Sehingga melupakan hal yang prioritas. Sebenarnya dia punya waktu untuk mau melakukan sesuatu yang penting, tetapi dia korbankan untuk mau bertemu dengan pacarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang bucin, dia kemungkinan besar dompetnya tipis. Kenapa dompetnya tipis? Karena dia akan terus-menerus memuaskan pasangannya dengan pemberian-pemberian yang bisa menghabiskan uangnya. Orang yang bucin terkadang dia bisa sampai meminjam uang kepada temannya atau sampai mendustai orang tuanya untuk dia bisa menyenangkan pasangannya dengan barang-barang, dengan makanan atau dengan apapun yang dia mau berikan. Nah, ini berbahaya. Dan selanjutnya, seorang yang bucin, dia mau melakukan apa saja, meskipun sebenarnya hatinya, hati nuraninya itu menolak untuk melakukan. Nah, ini ya, anak-anak muda berjuang untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, dia dapat mengorbankan masa depannya hanya atas nama cinta. Tetapi ini bukan cinta yang sejati. Karena bagaimana mungkin orang mau mengorbankan masa depannya, karirnya, hidupnya ke depan, hanya karena cinta sesaat. Berusaha tampil seoke mungkin supaya mendapat pujian. Berusaha tampil secantik atau setampan mungkin supaya dapat dipuji oleh pasangannya. Nah ini, jadi sepertinya dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri yang natural. Karena itu kosmetik hari ini atau bahan-bahan untuk mempercantik diri hari ini sangat-sangat laku, sangat-sangat laris karena orang berusaha untuk menampilkan yang paling oke. Padahal sebenarnya itu bukan lagi dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, orang yang bucin itu dia cepat galau, apalagi ketika dicuekin oleh pasangan. Tidak ada kabar, tidak di SMS, tidak di telepon, tidak ada informasi tentang pasangannya. Wah, dia sangat-sangat galau. Sepertinya dia kesepian banget. Jadi memang orang yang bucin ini seperti orang yang kesepian yang mau memuaskan dirinya dengan pasangannya. Nah, selanjutnya, sobatku, orang yang bucin, dia terus memikirkan pacarnya, terus-menerus. Hanya pacarnya yang dia pikirkan 24 jam. Sepertinya dia mau lihat handphone terus, apakah ada informasi dari pacar atau tidak. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan ya, gawat. Yang terakhir, ciri-ciri bucin yang saya mau sampaikan bagi kita adalah dia akan merasa tidak berguna atau sepertinya dunia ini akan berakhir jika dia diputuskan.
Bahkan kenapa ada orang-orang yang ketika diputuskan oleh pacarnya ada yang bunuh diri, ada yang berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri. Saya pernah melihat ada orang yang mengiris-iris tangannya karena diputuskan. Ada orang yang berusaha mencelakakan dirinya karena diputuskan oleh pacarnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang bucin sebenarnya. Nah, saya pernah bertemu dengan orang yang sudah dipukuli, ditendang, bahkan dia masuk ke dalam got karena ditendang oleh pacarnya, tetapi masih saja dia mau kembali. Pernah juga dikejar dengan parang oleh pacarnya, oleh pasangannya, karena ada salah paham, tetapi tetap aja mau kembali, disakiti kembali, disakiti kembali, disakiti kembali. Jadi ini orang yang bucin. Nah, yang pertama bagi saya, sobatku, cinta yang benar harus kita menggunakan logika atau harus menggunakan otak kita. Jadi terkadang orang sepertinya sesuatu yang sudah tidak rasional, dia mau lakukan hanya karena cinta. Karena itu ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa ketika seorang sudah cinta, sepertinya tai kucing itu rasa coklat. Sepertinya sesuatu yang nggak menyenangkan pun dianggap itu sesuatu yang harus dia lakukan. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Nah, mungkin kita bertanya, apa gunanya kita membahas hal ini? Saudaraku, kita harus tahu bahwa di dalam dunia hanya dua yang dapat memperhamba hidup kita. Yang pertama, kalau bukan Tuhan, berarti iblis. Dan iblis menggunakan berbagai cara untuk dapat memperhamba kehidupan kita, memperbudak kehidupan kita. Ketika seorang sebenarnya dia bucin, diperbudak oleh cinta, segala sesuatunya untuk pasangannya, sebenarnya dia sedang diperbudak oleh iblis dengan cara yang demikian. Jadi iblis mau kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, kita tidak fokus lagi kepada prioritas-prioritas hidup kita, dan kita hanya fokus kepada pasangan kita. Dan sebenarnya kita dengan sadar atau tidak, kita sudah diperbudak oleh iblis. Kita sudah diperbudak. Setan sudah menggunakan kita untuk memperhambakan diri kepada dia. Karena itu Alkitab berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai 23, itu berbicara tentang dua macam perhambaan. Artinya bahwa kita bisa diperhamba oleh Tuhan dan kita bisa diperhamba oleh dosa. Bahkan juga, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi saudaraku, kalau kita menjadi hamba Tuhan berarti kita tunduk, berarti kita taat, berarti kita melakukan firman Tuhan, hidup takut akan Dia, hidup mengasihi Dia. Berarti waktu, harta, dan tenaga kita, dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita mau persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara, jika seorang hanya berusaha menyenangkan manusia, berarti dia menjadi hamba manusia. Berarti dia berusaha menyenangkan manusia dan tidak menyenangkan Tuhan. Nah, begitulah kalau kita menjadi seorang yang bucin, berarti kita tidak menyenangkan Tuhan, hanya berusaha menyenangkan manusia. Ini berbahaya. Jadi sebenarnya kita tidak sadar kita sudah diperhamba oleh kuasa gelap dengan tipu muslihatnya, dengan tipu dayanya. Kita bukan lagi memperhambakan diri kepada Tuhan, tetapi kepada setan atau kepada iblis. Dan kita harus jaga hidup kita. Jangan kita menjadi seorang yang bucin. Jangan kita memperhambakan diri kepada pasangan kita. Hanya berusaha melakukan apa yang dia mau. Hanya berusaha menyenangkan dia. Saudaraku, yang utama mari kita menyenangkan Tuhan. Yang utama mari kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Sehingga apa? Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Sesuai dengan cinta yang Tuhan mau. Supaya kita mencintai orang lain. Tuhan harus menjadi utama. Dan selanjutnya kita akan menyatakan cinta kepada orang lain. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk menselaraskan kehidupan kita dengan Injil Kristus. Bahwa ketika kita menjadi seorang yang bucin, diperbudak oleh cinta.
sebenarnya itu sama dengan kita memperbudakkan diri kepada iblis, karena itu adalah cara dia untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Bagi anak-anak muda, mari belajar. Yang berpacaran, tetap saya mau ingatkan. Ingat prioritas Anda untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk studimu, dan untuk masa depanmu. Bagi yang sudah pacaran, kiranya pacar Anda bisa menjadi alat Tuhan untuk memotivasi, mendorong Anda cinta Tuhan, cinta sesama, bahkan memprioritaskan hidup untuk masa depan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sobatku semua. Shalom.